Selamat malam, salam menyaner semuanya, salam ojo percoyo. Kembali lagi bersama saya Uming di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara seri Kayangan Ngejowantah, episode 317 dengan judul Purbo Sejati. Seperti biasa saya akan disclaimer dulu bahwa semua yang dibahas malam ini hanyalah dongeng. Jadi kalau nggak percaya ya bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya ya ngapain juga, karena ini kan cuma dongeng. Dan dongeng itu tidak untuk dicari kebenarannya. Ojo percaya aja ya. Nggih, Jombang K1484. Sebentar kita masih nunggu Mas Agung dan Mbak Vicky. Halo Mbak, Halo Mas. ini mungkin Mbak Vicky agak telat Mbak, karena dia baru nyampe rumah. Nggih. Nggih Mas. Jadi mungkin langsung kita mulai dulu, nanti dia ngabari kalau sudah ini. Oh nggih, siap. Oke, kalau Kenton kita langsung aja atau mau ngobrol dulu Mas? Langsung aja Mbak, biar cepat selesai. Oke, biar cepat selesai nggih Mas. Nggih. Ya. Oke, sebentar. Ini sekarang judulnya Purbo Sejati, episode 317 Mas. Ya. Slide pertama. Sebentar. Belum keklik. Slide pertama. Purbo itu artinya merencanakan atau mensiasati keadaan agar menjadi lebih baik. Ya, jadi bukan sesuatu hal yang kayak nggak ngerti apa-apa di masa lalu. Ayo Mbak. Jadi, purba bukan berarti zaman masa lalu yang super konyol. Seolah-olah kayak nggak tahu apa-apa gitu, bukan begitu. Ayo Mbak. Zaman purba bukan berarti zaman ketidaktahuan apa-apa. Karena justru di awalan itu segalanya serba ada. Ayo Mbak. Slide 4. Tapi, zaman purba adalah ketika manusia menggunakan seluruh wewenang dari Gusti untuk mengatur alam raya. Sudah jelas, lanjut aja Mbak. Slide 5. Jadi, zaman purba adalah zaman di mana Hamemayu dilakukan dengan benar. Benar tuh berarti nggak salah Mbak. Lanjut. Dan Trah Jayengkaton tahu tata cara mempurbakan jagat Triloka Buana. Jadi bukan malah membuang sesuatu yang ada di zaman itu. Ayo Mbak. Slide 7. Jadi mempurbakan bukan berarti membuat ke masa lalu yang tidak bisa apa-apa. Jadi ada perbedaan definisi dengan antara bahasa kawitan dengan bahasa kita. Ayo Mbak. Slide 8, karena justru yang tidak bisa apa-apa itu peradaban dongeng Kolobendu. Karena di Kolobendu banyak pembatasan yang membuat jauhnya jagat langgeng. Ayo Mbak. Slide 9, karena di peradaban dongeng Kolobendu, bendu di atas segalanya. Ya karena hukum di atas segalanya itu kalau di Kolobendu. Lanjut Mbak. Slide 10, jadi bukan memahami kayu Purwosari. Jadi tidak paham dengan maksud dari awalan. Lanjut Mbak. Slide 11, maka ada istilah Purbo Waseso. Lanjut aja Mbak, kalau penjelasannya di bawah. Yang artinya merencanakan dan yang berkuasa. Rencanakan dan melaksanakan ya. Karena dia mempunyai kekuasaan. Lanjut Mbak. Slide 13, karena Waseso adalah kekuasaan. Sudah jelas, lanjut Mbak. 14, maka ada istilah kawitan, ada istilah Jayengkaton, wenang murbo. Tapi Waseso tetap di tangan Gusti. Artinya apa nih? Jadi maksudnya itu berhak merencanakan, tapi yang menentukan tetap dari sana. Lanjut Pak.
Slide 15, karena agar semua itu berjalan pada jalurnya. Sehingga cakra manggilingan tetap berjalan tanpa bisa dihentikan. Ayo Mbak. Karena Sang Yang Kawitan tidak ingin jagat Triloka Bawana musnah. Itu yang jadi patokan ya. Jadi bukan akhir dari jagat Triloka Bawana, tapi itu tidak boleh berakhir. Lanjut Mbak. Karena sabdo dari Sang Yang Kawitan adalah Hamemayu. Tidak ada pernyataan untuk memusnahkan. Lanjut Mbak. Jadi, sabdo itu tidak akan pernah dicabut. Karena ucapan beliau adalah sabdo jati. Jadi satu kali mengucapkan nggak pernah ditarik balik. Lanjut Mbak. Bagaimana dengan sabdo wolo, Mas? Sabdo wolo itu kan artinya dia melepas sesuatu hal yang buruk di kehidupan seseorang, Mbak. Dia melakukan kesalahan, jadi yang menyatakan bahwa masa hukumannya sudah selesai. Oh, jadi tidak berkaitan dengan sabdo jati, kan Mas? Kan? Oke, Mas. Bisa dikatakan sebagai penangkal, bukan, Mas? Kalau kayak gitu. Bukan. Bukan, mungkin. Oh. Bukan, karena itu bukan penangkal. Kalau penangkal kan sebelum terjadi, kalau ini kan setelah terjadi. Oke. Oke, Mas. Lanjutnya, Mas. Dan Sang Yang Kawitan tidak akan mencari gara-gara untuk mengakhiri jagat dongeng Triloka Bawana. Karena pernyataan menciptakan itu berarti bukan memusnahkan. Lanjut, Mbak. Lakon wayang memang ada tancep kayon. Itu karena serial kalau bendunya, Mbak. Yes. Serinya udah tancep kayon. Slide 21, karena pakem yang ada di dunia dongeng memang jelas tidak mungkin asli. Kalau asli pasti yang diutamakan bukan pada titik perang-perangnya itu, Mbak. Oh, iya, Mbak. Berikutnya, karena kalau pakemnya asli, maka turunnya pamung jagat raya yang berupa Kilura Semar tidak akan disebut goro-goro. Kan seharusnya pernyataan datangnya pamong itu bukan sesuatu yang, kalau goro-goro kan kesannya pembawa malapetaka gitu kan. Pamong tidak membawa petaka, maka tidak mungkin dikatakan goro-goro. Kalau dikatakan goro-goro berarti sudah ada perubahan dari tradisi kawitan. Ayo Mbak. Slide 23, karena Semar bukan penyebab goro-goro. Justru beliau yang menghentikan goro-goro. Ayo Mbak. Tapi para Durubikso yang menjadi penyebab goro-goro. Itu udah jelas. Ayo Mbak. Jadi aneh kalau pakem ketika Kilura Semar dianggap pembawa goro-goro itu dianggap sebagai pakem asli. Itu tergantung yang menganggap sih Mbak. Itu haknya bukan, kita nggak boleh memaksakan, tapi kalau aku sih nggak menyatakan tidak mungkin kalau goro-goro datang karena Kilurah Badrono yang mau turun itu mungkin. Ayo Mbak. Slide 26, maka tuntunan di wayang juga sudah menghilang. Nah, sekarang dicari deh, bagaimana sih yang merupakan tuntunan di wayang? Mana? Kalau dikatakan Arjuna bisa sakti sampai seperti itu, Pandu Dewonoto bisa seperti itu. Apakah dengan melihat wayang itu bisa sama beliau? Kan enggak. Jadi tuntunannya enggak ada. Ayo Mbak. Kalau tuntunan untuk gitu Mas, katanya Mas, berbagai macam jenis pusoko niku Mas. Berarti sekarang cara pemberian pusakanya memang ada. Bahkan cara nyucain pusaka aja enggak ada loh Mbak. Kok bisa dikatakan tuntunan dari mana? Yuk? Jangan gitu Mas. Enggak ada. Gitu Mas. Oke, slide berikutnya Mas. Dan semua jenis jaya kawijayan yang ada di wayang jadi terlihat hanya dongeng. Ya berarti kan bukan tuntunan Mbak. Cuma dongeng. Lanjut. Karena Kasekten menghilang dari Kearcopodo. Dan ternyata wayang tidak membalikan itu. Lanjut Mbak. Sehingga yang ada hanya tontonan, bukan tuntunan. Nah itu benar. Kalau tontonan, tapi kalau tuntunan jelas enggak. Lanjut Mbak. 30, karena meskipun dicermati sampai kapok sekalipun memang tidak ada tuntunannya. Paling cuma menyuruh orang jadi baik tapi nggak jadi sakti Mbak. Yang paling pol itu cuma sampai titik itu. Ya karena udah 30, aku disclaimer dulu, semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi mau percaya jangan percaya, karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Lanjut Mbak. Iya Mas.
Ini tambahan disclaimer, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Jadi ya. Mbak Vicky sudah belum? Ada belum Mas, belum ada. Bentar. Mau cek sekali lagi Mas, sebentar. Belum ada Mas. Oke. Monggo Mas, untuk yang 30 dongengnya Mas gimana Mas? Tentang apa nih Mas? Ini Mbak, aku mau cerita tentang Jong Gunung Seloko dulu, karena orang mikir itu aja di Jagat Langgeng ya. Iya Mas. Nah sekarang kalau Jagat Wilokobono itu kan ada 3, jadi masing-masing 3 itu ada penguasanya masing-masing loh Mbak. Kalau di Jagat kecil kan kita sendiri yang menguasai kan. Nah, kita tuh yang mana? Kalau ditunjuk ini hidung kan bukan, ini telinga bukan, kita tuh yang mana kan bingung dong di situ. Terus yang kedua, kalau Jagat Langgeng jelas itu Sang Hyang Kawitan yang punya gitu, yang penguasanya beliau. Jadi artinya Jagat Gede belum ada kan, di situ belum terdefinisi siapa yang jadi raja di Jagat Gede gitu. Maka kita bisa melihat dari ini apa yang ada di Jagat Gede, karena untuk Jagat Langgeng itu semuanya harus sempurna, tidak boleh ada yang bentuk yang tidak wajar gitu. Jadi ada 3 sosok yang bisa dijadikan patokan di situ ya. Yang pertama itu keberadaan Lembu Andini. Bang itu harusnya kan dari Sang Hyang Andini kan, jadi tidak berwujud seperti itu tadinya itu karena kena hukuman jadi seperti itu kan. Berarti itu nggak mungkin di Jagat Langgeng. Yang pertama, terus yang kedua keberadaan Bathara Narada di tempat itu gitu. Itu juga nggak mungkin menunjukkan bahwa Bathara Narada itu karena wujudnya seperti itu nggak mungkin di Jagat Langgeng. Karena dia kan Resi Kanikaputra itu wajahnya kan gagah, ganteng gitu ya Mbak. Terus juga ada bukti bahwa di di situ itu terjadi cokro manggilingan. Buktinya apa? Karena pernah beberapa Mahaprabu kita itu menggantikan kedudukan dari Bathara Teacher. Pertama, keberadaan Mahaprabu Watugunung yang pernah menjadi sang guru yang di situ. Terus yang kedua Mahaprabu Pandu dan lain-lain banyak. Itu tidak cuma 1-2. Itu menunjukkan bahwa itu tidak berada di Jagat Langgeng, tapi berada di Jagat Gede. Tapi puncaknya di Jagat Gede. Gitu dulu Mbak. Iya Mas. Mungkin videonya disumet dulu Mbak. Disumet videonya. Yes. Oke, sebentar. Kenapa dinamakan Jong Gunung Saloko kan Mas? Karena puncak tertinggi dari Jagat Gede Mbak, karena yang paling dekat sama gerbangnya Jagat Langgeng. Jadi Saloko itu artinya bukan seluruh alam raya, tapi alam raya Jagat Gede. Oke Mas. Sebentar, ini videonya Mas. Ini Gunung Saloko, Saya Agung Bimo Sutejo, Tumpak Saniskoro Jenar, 6 Juni 2026. Ini semua cuma dongeng. Jong berarti puncak atau ujung tertinggi, sedangkan di Jagat Langgeng puncak tertinggi adalah kahyangannya Sang Hyang Kawitan. Sehingga Jong Gunung Salaka ini adalah puncaknya Jagat Gede, jadi bukan puncaknya Jagat Langgeng. Dan tugas dari Bathara Teacher adalah mengatur Jagat Gede. Jadi Jong Gunung Salaka adalah puncak tertinggi di Jagat Gede, maka masih bisa kena cokro manggilingan. Maka Sang Mahaprabu Watugunung pernah menggantikan Bathara Teacher. Sang Mahaprabu Pandu Dewanoto juga pernah menggantikan Bathara Teacher. Sedangkan Muning Cipto juga pernah menguasai Jong Gunung Saloko. Maka keberadaan Lembu Andini menunjukkan bahwa Jong Gunung Saloko memang berada di Jagat Gede. Wujud Lembu Andini seharusnya berwujud Bathari Andini.
Keberadaan wujud Sang Hyang Bathara Narada juga menunjukkan bahwa Cong Gunung Sawaka ada di Jagat Gede. Karena wujud asli dari Sang Hyang Bathara Narada adalah Sang Resi Kameta Putra. Karena wujud asli dari Sang Hyang Resi Kameta Putra berwujud satrio yang gagah dan ganteng. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya, kayak lo wae alamnya. Itu berarti setiap kali beliau mau ke Jagat Langgeng berubah wujud dukun gitu kan Mas? Iya, ya. Tapi itu kan memang tempat batas untuk ini ya, yang mau dari Jagat Gede ke Jagat Langgeng itu. Karena di situ dapat dikatakan mungkin QC gitu. Sudah layak untuk masuk ke Jagat Langgeng itu belum gitu. Itu versi dongeng. Jangan dianggap beneran. Ilusi. Wah, ya. Banyak sebenarnya pertanyaan Oming Mas, tapi nanti aja deh. Kita lanjut aja nggak Mas? Napi sampun tentang dongengnya tentang itu dulu belum ini ya, belum Mbak Vicky-nya. Mbak Vicky-nya lagi di toilet Mas. Oh ya udah, lanjut dulu kalau gitu. Oke. Kita lanjut ke slide ini. Slide 31. Tapi kalau tontonan ada, tapi ya hanya bagi yang suka. Kalau aku sih megah Mbak. Semalam suntuk males. Lanjut. Malam suntuk. Ya. Slide 32, bagi yang tidak suka bahkan tidak bisa dianggap sebagai tontonan. Karena memang tidak tontonannya nggak nemu sampai dengan hari ini. Lanjut Mbak. Slide 33, meskipun leluhur menyembunyikan banyak kode dalam wayang. Tapi kode itu tidak mungkin bisa dipahami karena itu cuma kode saja kan. Dan yang ngerti ya cuma orang tertentu gitu. Lanjut Mbak. Slide 34, tapi itu bukan tuntunan. Iya, jelas tetap bukan tuntunan. Lanjut Mbak. Karena kalau tuntunan itu bisa dimengerti semua orang. Dan gampang dipahami gitu. Dan memang mengarahkan menuju ke sesuatu yang benar gitu. Jadi bukan setelah nonton ya cuma bisa terhibur doang. Itu pun kalau terhibur ya. Atau ngantuk doang. Lanjut Mbak. 36, tapi kalau kode hanya dimengerti tidak banyak orang. Sudah jelas, lanjut Mbak. Tapi ya itu semua cuma dongeng. Makanya jangan dipikirin. Lanjut Mbak. Tapi sabdo dari Sang Hyang Kawitan memang tidak akan pernah berubah. Karena beliau memang titik awal lain sabdo jati ada di beliau. Lanjut Mbak. Bahwa Purbo diserahkan kepada Trahjayeng Katon. Itu artinya sesuatu yang sudah luar biasa sudah diserahkan di masa lalu. Jadi bukan dari tidak punya apa-apa. Lanjut Mbak. Slide 40, tapi Waseso tetap dipegang Gusti. Jadi beliau tetap yang menentukan waktunya dan menentukan iya dan tidaknya. Lanjut Mbak. Maka Wahyu Purbo Sejati akan turun pada saat yang tepat. Lanjut aja Mbak. Sehingga Wahyu Purbo Sejati tidak akan turun di zaman dongeng Kolobendu. Wah itu aneh kalau turun karena menunjukkan situasi yang sangat beda dengan zaman ini. Lanjut Mbak. Berarti kalau Subo dulu baru turun wahyunya kita masih. Harusnya begitu. 43, karena Kolobendu semua didasarkan atas bebendu. Dan atas paksaan dan ketakutan. Lanjut Mbak. Slide 44, dan Wahyu Purbo Sejati turun bukan untuk membawa bebendu. Dan bukan untuk memberikan paksaan ya, dan bukan ancaman. Lanjut Mbak. 45, tapi turun memberikan petunjuk menghindari bebendu. Jadi justru tidak ada unsur paksaan di situ. Tapi kalau memang pengen terkena bebendu, ya juga tidak akan ada larangan. Lanjut Mbak. Slide 46, dan menghilangkan semua penutup kegelapan yang menyelubungi Arcopodo.
Sehingga tidak akan ada gelap total, yang ada remeng-remeng. Lanjut, Mbak. 47. Karena pemegang wahyu purba sejati akan sangat paham bagaimana mengubah arah jalannya zaman. Lanjut aja, Mbak. Agar zaman berpihak kepada Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi bukan mengharapkan semuanya berakhir. Lanjut, Mbak. 49. Dan zaman agar berpihak pada keberlangsungan Cokro Manggilingan. Sudah jelas, lanjut, Mbak. Dan wahyu purba sejati harus absolut. Absolut itu berarti tidak untuk diperdebatkan. Lanjut, Mbak. 51. Maka tidak akan ada namanya berunding. Tidak mungkin ada namanya diplomasi, berunding itu nggak mungkin kalau ya si pemegang wahyu di purba sejati itu ya itu, enggak ya enggak, iya ya iya gitu. Lanjut, Mbak. 52. Karena sabdo jati bukan untuk dirundingkan. Juga bukan untuk didiplomasikan. Lanjut, Mbak. Slide 53. Sehingga wahyu purba sejati seharusnya sangat cermat dalam mengeluarkan sabdo. Karena beliau tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Lanjut, Mbak. Slide 54. Dan itu artinya setiap detail dan perkataan akan susah dicari kesalahannya. Karena memang nggak ada yang salah, Mbak. Benar semua. Lanjut, Mbak. 55. Karena memang tidak ada yang salah. Ya, makanya diplomasi di bawah segalanya dan pena tidak boleh mengalahkan senjata. Gitu. Lanjut, Mbak. Pena tidak boleh mengalahkan senjata. 56. Maka wahyu purba sejati harus dari tataran di atas Betoro Teacher. Ya, benar Richard tidak ada tataran yang dominansi. Lanjut, Mbak. 57. Atau minimal pernah menggantikan kedudukan Betoro Teacher. Itu karena menduduki posisinya sang guru yang. Lanjut, Mbak. Dan juga ditakuti oleh Betoro Teacher. Sehingga tidak bisa diatur oleh Betoro Teacher. Lanjut, Mbak. Maka Sang Hyang Tatawinanci sudah menunjuk Sang Guru Hyang sebagai wahyu purba sejati. Sudah jelas. Lanjut, Mbak. Sehingga wahyu purba sejati akan turun saat mendekati akhir zaman Kolobendu. Jadi pada dasarnya ini ya sudah mulai mendekat dulu beliau, tapi belum masuk ke pihak yang akan dia tuntut. Karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya jangan percaya karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak. Oke. Disclaimer tambahan, Atlantis Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, Mas. Videonya di style dulu aja, Mbak. Oke. Videonya 60. Yure Noyo Benggong oleh Agung Bimo Sutejo, Anggoro Kasih, 2 Juni 2026. Semua ini cuma dongeng. Di zaman Mojopahit, bukan Majapahit, ibu kota ada di daerah Keling atau Kling. Mahaprabu yang terakhir adalah Brawijaya 8, bukan Brawijaya 5. Beliau dikenal sebagai Mahaprabu Batara Ikling. Nama itu karena beliau sangat sakti sehingga dikatakan Batara Ngecowanta di Keling atau Batara Ikling. Dan memang kesaktiannya setataran Betoro. Maka memang harus dibetoro-betorokan. Jadi bukan didewa-dewakan, tapi dibetoro-betorokan. Karena Batara Ikling memang setataran Batara atau Betoro Ngecowanta. Mahaprabu Batara Ikling merasuk Kadewata.
karena beliau adalah titisan dari Sang Hyang Bathara Ismaya. Namun beliau memilih lengser ke Prabon karena harus menggenapi jongkonya zaman. Karena beliau sangat hormat kepada leluhurnya Sang Maha Prabu Watugunung dan Sang Maha Prabu Kandiawan yang sudah membuat janji dengan Putut Jantoko. Hal ini untuk kehormatan Sang Hyang Kawitan untuk memberi kesempatan kepada Batari Didik dan Batara Juwelek. Namun Sang Maha Prabu Bathara Ikling menempatkan Mojopahit, bukan Majapahit loh ya, ada luar batas penglihatan peradaban Kolobendu, sehingga Mojopahit tidak terlihat, bukan Majapahit loh ya. Maka sejak itu beliau lengser ke Prabon, dan beliau menjadi wujud pamong yang bernama Noyo Genggong. Maka Kilura Noyo Genggong sering disebut si lengser atau si lengsi. Dan si lengsi atau si lengser itu adalah perwujudan dari Kilura Semar. Setelah lengser ke Prabon, Sang Maha Prabu Brawijaya 8, bukan Brawijaya 5 loh ya, berubah menjadi pamong yang bernama Ki Tunggul Jati Joyo Amonglogo. Dan setelah itu Ki Luranoyo Genggong salin wujud menjadi Ki Tunggul Jati Joyo Amonglogo. Ki Luranoyo Genggong salin wujud menjadi kakek-kakek tua yang bungkuk. Dan beliau sering disebut Sang Turun Tahta atau Sang Lengser ke Prabon, tapi ke Prabonnya jarang disebut. Dan lengser itu juga berarti lengsi, sehingga nama lain dari Ki Tunggul Jati Joyo Amonglogo juga disebut Ki Lengsi atau Si Lengsi atau Si Lengser ke Prabon. Dan Si Lengsi atau Ki Lengser ke Prabon atau Ki Tunggul Jati Joyo Amonglogo wujudnya tidak berupa semar dan berbeda total wujud dengan semar. Maka Ki Luranoyo Genggong, Ki Lura Semar Badronoyo, dan Ki Lengsi juga Ki Tunggul Jati Joyo Amonglogo mengucapkan selamat bingung. Dan Maha Prabu Brawijaya 8, bukan Brawijaya 5 loh ya, juga mengucapkan selamat bingung. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya, kayak lolai salamnya. Benar-benar dibikin bingung nih Mas. Gimana nih Mas dongengnya Mas? Aku tadinya juga bingung Mbak, karena pada saat aku buka Google terjemahan di Google itu, mencari kata lengsi itu artinya apa? Artinya lengser, gitu kan. Iya. Dan begitu, cuman bisa gitu loh Mbak, nggak bisa ngomong lebih lanjut lagi, cuman gitu. Iya. Dan memang pernyataan itu berarti memang langsung mengarah bahwa Majapahit tidak mungkin di Jawa Timur, Mbak. Jelas Majapahit tidak mungkin di Trawulan, menurut aku lah, dari pernyataan itu ya, dari nama-nama itu, karena itu menunjukkan ada jejak yang jelas kelihatan di wilayah barat, bukan di Jawa Timur. Walaupun di sana diklaim ditemukan keratonnya gitu Mas. Ya, keraton mestinya yang namanya toilet ada Mbak, maksud orang noblas loh. Rumah masyarakat biasa aja ada toiletnya, maksud yang namanya keraton nggak ada. Ya, memang rasanya di mana nanti kalau mau toilet besar toilet kecil Mbak, maksud di sungai gitu ya, pantas lah Mbak. Kelihatan kalau itu memang benar-benar apa tuh namanya, didirikan dengan benar, itu pasti ada standar minimal untuk orang hidup gitu loh Mbak. Ketika standar itu yang nggak ada, itu mencurigakan gitu aja. Dan yang aku kenal Brawijaya itu sampai 8, bukan sampai 5. Karena 5 itu baru Sidamar Wulan. Itu Brawijaya 5 kalau dia Sang Prabu Kertabumi. Ya, setelah Prabu Kertabumi kan masih ada. Jadi istilah Sirno hilang kertaning bumi yang dimaksud adalah Moksane Damar Wulan, bukan habisnya Mojopahit, bukan. Jadi Mojopahit tidak mungkin di Jawa Timur itu Mbak. Iya. Kalau Mojopahit nggak mungkin di Jawa Timur, berarti berantas tidak di Jawa Timur gitu. Ada tidak di Jawa Timur. Gitu Mbak. Yes. Ini cukup dari aku itu dulu. Belum masuk Mbak Vicky? Belum Mas. belum masuk. Atau Mbak Omeng dulu yang nanya ke Mbak Vicky nanti yang di 100. Di 90 ya, mungkin ya Mbak Vicky-nya ya. Iya, berarti 90 tukeran sama Mbak Vicky. Karena 100 biasanya Mbak Jo. Oh iya. Mbak Jo mau nanya juga katanya. Tapi kalau belum masuk ya nanti Mbak Vicky biar di 100, kalau 90 belum gitu. Oke Mas. Ini karena masih kaget sih Oming dengan Kilengsi ini, Kilengser ini. Jadi masuk gitu. Kenapa kok di sana jadinya gitu. Tapi Mas, kalau memang nama beliau ini ke
kenten ya, ganti-ganti terus kenten Mas. Sebenarnya tujuan di Lurah Semar niki seperti apa ganti-ganti nama niku tiap zaman niku ganti nama jadi seperti contohnya Ki Jodah Prasonto atau Ki Lurah Noyo Genggong atau banyak nih Mas ya, ada banyak dan bahkan apa logat beliau juga berubah kenten Mas. Niku tujuannya apa nih Mas? Untuk menghindari orang sing rumangsa bisa, Mbak. Rumangsa ngerti. Karena untuk orang yang rumangsa ngerti pasti akan beracuan pada titik di mana beliau itu wujudnya seperti itu, di titik yang dia kenal. Tapi kan nggak akan tahu ketika kalau wujudnya doyok seperti apa, gitu kan nggak ngerti. Kalau wujudnya jadi Jodah Prasonto seperti apa, kalau jadi Pitutur Jati seperti apa, gitu kan nggak ngerti Mbak pasti. Jadi di situ langsung bisa kelihatan bahwa nanti sebenarnya ngerti karena ketemu atau karena mempelajari kan Mbak. Karena baca buku gitu. Berarti bukan jadilah informasi dunia Mbak. Maksudnya niku yang disiapkan namanya beda-beda niku kan untuk zaman Kolo Bendu niki nggih Mas? Enggak Mbak, memang beliau ketika ada zaman tertentu memang pengen berganti wujud. Itu memang iya, karena untuk menghindari orang yang ngaku kenal itu loh Mbak. Dan ngaku tahu. Tiap zaman ada aja yang kayak gitu berarti nggih Mas? Ada, pasti ada. Yeah. Sebentar ya. Nanti akan kelihatan bedanya antara yang benar-benar kenal sama yang ngerti karena baca buku, itu kelihatan Mbak. Atau bahkan halu gitu Mas ya? Iya. Akan kelihatan dengan jelas karena apa yang dijabarkan pasti beda dengan apa yang dijabarkan oleh yang hanya rumangsa ngerti gitu Mbak. Jadi bukan sesuatu yang berulang gitu. Dan titik dasar yang paling jelas berarti kalau yang rumangsa bisa itu ada titik ancamannya gitu. Atau kata-kata yang kalau sudah terpojok, kata-kata yang paling gampang diucapkan biasanya belum waktunya. Kata-kata andalan belum waktunya. Iya. Belum waktunya. Atau belum cukup umur. Belum waktunya, biasanya kan gitu ya. Belum cukup umur. Iya. Alasan. Niki Mbak Vicky udah siap Mas untuk join Mas. Oh iya udah, kalau gitu biarkan dia masuk dulu. Halo. Loh. Hai Mbak. Di tempatku enggak? Di tempatku nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan? Nggak apa-apa Mas. Tapi suaraku ada kan? Ada. Suaramu ada, jadi kesannya kayak hantu Mbak. Udah biasa, Mas aku mau ngomong gitu. Oke, tadi slide berapa Mbak? Belum, ini masih ngobrol sama Mas. Oh iya, monggo. 60 Mbak. 60. 60. Gue tanya sekarang aja. Langsung tanya. Udah nyiapin pertanyaan kan Mbak Vicky? Udah, bentar Mbak. Bentar. Okay. Sekarang tuh 317 ya? Ya. Oke, langsung bertanya ya. Aku nggak tahu tadi teksnya apa. Ini Mas, arti dari Noyo Genggong itu tuh sebenarnya apa? Terus itu tuh berasal dari bahasa mana dan disebutnya bahasa apa, Mas? Kalau genggong kan artinya bermain ya Mbak. Atau noyo itu berarti sesuatu hal yang maya tapi berwujud. Nah, bingung kan? Sesuatu yang samar tapi ada wujudnya gitu. Ada wujudnya. Jadi moyo, ini sana bok gitu loh Mbak. Genggong itu artinya semua yang ada itu cuma permainan para moyo gitu kan. Maksudnya beliau kan begitu. Dari kata-kata itu. Tapi kalau dikatakan, itu cuma ini nggak mungkin bisa ngapain, bisa nabok. Tapi perlu banget untuk nabok, Mas? Ya perlu, kadang perlu Mbak. Jadi dia nggak ada wujudnya tapi bisa nabok gitu loh Mbak. Naboknya ukurannya apa tuh Mas? Apa?
ukuran naboknya gimana tuh? Maksudnya Itu kira-kira tergantung beliau. Kalau nabok orang ya mungkin bisa bener-bener kelenger gitu kan. Kalau nabok gunung ya jeblok gitu kan, Mbak. oh, tabukan jenis apa itu Mas kok kayak gitu Mas? Well, itu tabokan ya jenis noyo, Mbak. Jenis noyo. Eh apa? Itu tuh Nayang Diong tuh beda sama Kilurah Semar atau sama atau gimana tuh Mas? Sama tapi beda wujud. Sama tapi beda wujud. Iya. Terus kalau gitu apa tujuan Kilurah Semar berganti wujud di apa zaman-zaman yang berbeda Mas? Untuk menghindari orang yang rumangsa bisa dengan orang saling, Mbak. Karena kan banyak yang aku kenal. Tapi kalau yang rumangsa kenal itu kan mereka pasti akan menunjukkan hanya satu wujud kan, Mbak. Karena yang tertulis dalam literatur kan wujud yang itu, Mbak. Oh, Mas kalau misal kayak gitu tuh sistemnya apakah beliau ada sebanyak itu, sebanyak zaman? Maksudnya kayak orangnya tuh jadi di zaman ini ada, misalnya ada 5 gitu ya. Nanti ada 5 orang yang sama. Maksudnya 5 orang yang sebenarnya orang yang sama tapi dengan wujud yang berbeda atau di 5 zaman ini sebenarnya orangnya cuma satu tapi dia ada di beberapa zaman gitu. Kalau ditanya itu aku bingung, Mbak. Karena beliau kalau ditanya berarti menawi sudah jadi Naya Genggong berarti ini yang jadi pitutur jadi muter-muter gitu. Langsung diundang ya, Mbak. Oh, itu Mas Agung diceritain apa gimana itu? Aku didongengin, Mbak. Makanya udah didongengin Oh, duluan. oke oke. Terus Mas, logat dan bahasa yang digunakan oleh Kilurah Semar, apakah per zaman itu tuh sama atau gimana tuh Mas? Apakah dia fleksibel atau gimana tuh Mas? Beliau tuh mengerti di zaman tertentu bahwa nama beliau akan disalahgunakan, maka di zaman tertentu beliau akan mengubah tata cara bicara dan sebagainya gitu dan wujud karena itu, Mbak. Oh, tapi itu mengingkari sabdo jadinya nggak Mas? Enggak Kalau kayak dong, gitu. itu terjadi di Jaya Gede, bukan di Jagat Langgeng. Oh. Wujud Jagat Langgengnya tetap nggak berubah. Nah, terus kalau di Jagat Langgeng, dia ada sebanyak itu apa satu? Satu, wujud Jagat Langgeng. Jadi di Jagat Gede dia bisa banyak gitu ya? Oke, gitu. Heeh. Saya sama, akar beliau gitu kalau itu. Ya. Terus Mas, apakah ada Mahaprabu atau Mahapatih yang bisa menjadi pamong di peradaban berikutnya? Kan ini soalnya kan Kelurah Semar kan itu kan dianggapnya kan pamong ya. Terus apakah eh, tujuan Kelurah Semar menggunakan Kumoro para Mahaprabu atau Mahapatih itu tuh ada salah satu tujuannya untuk ngomong Mas atau gimana Mas? Iya, karena kalau dia pada jarak yang sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka ini Mbak, nanti untuk memberitahu yang bagaimana ngatur Hamamayu jadi akan bingung, terutama yang Hmm. melaksanakannya ya. Makanya beliau pasti akan menggunakan sosok yang itu minimal di Mahapate. Berarti kalau kayak gitu keputusan tuh kalau ada apa tuh keputusan tuh dari beliau dong Mas. Iya, Berarti beliau nggak percaya sama pemimpin saat itu dong Mas. apa? Berarti beliau nggak percaya dong sama pemimpin saat itu kok harus beliau ngomong. Karena memang masalahnya banyak akan terjadi salah salah arah Mbak kalau beliau tidak langsung turun tangan sendiri. Kan Ya berarti banyak nggak kan? percaya kan Mas? Jadi tidak percaya memang. Buktinya lihat aja seperti Puntadewa bagaimana. Nggak tahu aku. Ya Nggak toh? tahu aku. Nggak tahu aku kalau suruh inget-inget nggak bisa Mas. Coba diceritain Mas untuk tahu gimana. Ya, Puntadewa yang katanya darahnya putih aja yang masih bisa main judi kok. Ayo, betul. Kalau nggak Hmm. terlalu dekat gimana Mbak? Tetap harus kepepet kan Mm-mm. sama beliau. Loh, itu Motor Dewa itu aku tuh kan nggak terlalu hafal ya wayang ya kan banyak apa jenis dan ceritanya. Apakah Motor Dewa itu orangnya kurang kurang menyan Mas? Ya sebenarnya nggak kurang juga. Cuman masalahnya tetap aja bisa salah Mbak. Tetap yang petunjuk dari Sang Yang Betara Ismaya itu yang benar-benar perlu. Kalau Tapi enggak, ya kalau bubar. udah ngomong kok masih bisa salah gimana tuh Mas? Masalahnya itu kan tidak pernah memberikan paksaan ya beliau Mbak.
Jadi ketika Hmm. ketika sudah diberitahu tapi tetap ngeyel karpe dewe ya seperti itu. Kalau beliau kan orang Gulkandani ya sudah, tapi aku yang penting bisa menjalankan tugas gitu loh. Mm-mm. Tapi kalau kelewatan ya berarti dia akan ngomong yang lain, gitu Mbak. Oke, terus Mas, apakah semua bagi Kelurahan Ayogego itu tuh serba mudah atau ada beberapa hal yang mungkin dianggapnya juga sulit, Mas? Bagi beliau semuanya serba mudah Mbak, makanya untuk apa yang akan terjadi nanti, beliau sudah mempersiapkan bahasa dari zaman yang kapan tahu, sehingga muncul kata-kata yang kemudian mungkin akan terdengar lucu di zaman sekarang gitu loh. Dan kata-katanya sangat tepat sasaran gitu loh, seperti ada resi, ada drono gitu kan. Terus Mas, kalau Betul. semua hal dianggapnya mudah, kenapa masih ada si jelek, Mas? Message jelek kan di luar sistemnya beliau, bukan terah beliau itu. Berarti yang di open itu cuman yang ada di terahnya, Mas. Iya, satu garisnya beliau. Oh, Nggak pernah tapi sama kan ngomong Bolokiwo. ya tapi kan itu tetap jadi tetangga yang menyebalkan ya. Iya, Nah, itu masa nggak ada tindakan-tindakan hal yang gimana gitu, Mas? sebenarnya ada Mbak. Cuma masalahnya itu kan supaya sang yang kawitan itu dianggap adil, maka beliau Mm-mm. memang memberi kesempatan waktu 1 jaman gitu kan. Satu jamannya itu sampai kapan, Mas? Nah itu kan nggak tahu, tergantung beliau. Kalau itu bukan tergantung aku Mbak. Oke, oke, oke. Terus Mas, kalau semua dianggap mudah, kira-kira kalau pas beliau lagi ngomong itu, ada nggak sih Mas kayak bencana? Itu bisa Masih terjadi mungkin Mbak. nggak? Karena kalau beliau membiarkan ya terjadi Mbak. Hmm, apa batasan beliau membiarkan dan tidak membiarkan, Mas? Apa yang menjadi tolak ukur, Mas? Yang ini Mbak, patokan bahwa bencana turun itu dari siapa itu sama sama ini Mbak. Jangan sampai tata cara beliau digunakan terus diatasnamakan sesuatu hal yang lain gitu. Misalkan terjadi bencana terus dihentikan nanti yang dihormati bukan beliau gitu loh Mbak. Hmm. Tapi kalau kayak gitu, mungkin nggak sih Mas, orang lain bisa mikir kayak, eh pengen banget sih dihormati kayak gitu? Terserah Mbak kalau masalah itunya. Tapi masalahnya bahwa tradisi ini adalah tradisi kawitan dan tradisi kawitan adalah begini dan itu tidak boleh diganti dengan nama lain gitu loh Mbak. Mm-mm. Seperti menyan jangan sampai diganti menjadi kearifan lokal gitu. Mm-mm. Pokoknya betul Mbak. Mm-mm. Itu tuh hal yang mutlak atau gimana tuh Mas? Mutlak Mbak. Seperti itu mutlak. Jadi jangan sampai misalkan anu ya terjadi bencana seperti ini kemudian beliau mengatasi gitu. Terus kemudian nanti dihilangkan apa diubah oleh beliau menjadi keadaan yang damai dan tentram tapi kemudian nanti tradisi kawitannya tidak kembali. Beliau mending melepaskan itu gitu Mbak. Mm-mm. Oke, oke. Terus Mas, kalau nih Mas, eh kalau si siapa namanya? Si Mahapate atau Mahaprabu itu kan yang dimomong beliau, itu tuh gimana sih Mas cara bedain antara pencapaian yang dia capai si Mahaprabu itu sendiri dan pencapaian yang dibantu oleh yang ngomong? Itu ada nggak sih Mas bedanya? Soalnya kan kalau misal mikir ada yang ngomong kan orang kan pasti akan kayak ya jelas lah kamu bisa ini bisa itu karena kan kamu ada yang ngomong. Jadi tolak ukurnya mana apa tuh Mas? Yang bisa membedakan kalau itu tuh usahanya si Mahaprabu sendiri atau Mahabharata itu sendiri sama sesuatu hal yang dibantu oleh pamomongnya. Pada setiap jalan itu kan pasti ada tikungan, ada belokan gitu kan Mbak. Mm-mm. Tugas beliau kan menjelaskan bahwa jalannya kanan kiri atau yang lurus gitu kan. Salah satu Mm-mm. pemilih jalan sudah menunjukkan pilihan bahwa jalannya harusnya yang ini gitu. Tapi ketika si mau Prabu tadi kemudian memilih yang bukan yang beliau tunjukkan, ya tidak akan dilarang Mbak. Maka kelihatan nanti keblondroannya seperti apa gitu. Nah, Tapi tapi kalau kalau kayak gitu berarti nggak pernah ada pilihan dong, Mas. enggak, lu dikasih pilihan. Artinya gini ya, kalau kita jalan dan depan ada jurang, kita tidak berhak untuk melarang orang masuk jurang gitu loh Mbak. Hmm. Hanya sekedar Tapi kita ngasih mesti tahu kalau tahu ada kalau lewat itu ada ada jurang gitu. jurang. Nah,
Terus kalau itu kan kalau warning ya Mas, tapi kalau pencapaian Mas, kan suatu hal yang harus diusahakan kan kalau Itu pencapaian Mbak, itu. eh, di titik kritis ketika terjadi tikungan perempatan atau pertigaan atau pertujuan atau perdelapanan tadi, itu tugas beliau untuk memberitahu. Nah, setelah itu kan dibiarkan, Mbak. Tapi begitu nanti di titik tertentu ada pertigaan lagi atau perempatan atau perdelapanan atau pertujuan lagi, maka beliau akan memberitahu lagi di titik itu gitu loh, Mbak. Jadi memang ada Terus, waktu di mana diizinkan untuk berjalan sendiri. hmm, terus kalau kayak gitu kan ini ya Mas, nggak ada surprise kan Mas kalau kayak gitu. Loh, untuk sesuatu yang kenal dengan Sang Hyang Toto Winanci memang punya surprise, Mbak. Om udah tahu duluan? Nah terus kalau kayak gitu, bosen nggak sih Mas? Karena Enggak. kan udah apa-apa kan jadi udah tahu duluan. Enggak. Enggak. Karena surprise-nya justru yang terjadi adalah, loh, tenan, tenan toh ternyata gitu loh. Kan, Hmm, Mbak itu juga kan berarti ngalamin. kalau tenan tenan toh ternyata itu kan untuk membuktikan ke orang lain Mas. Enggak. Terus Enggak. gimana tuh Mas? Ya, seperti Mbak waktu pas jalan nyari sesuatu tiba-tiba, oh ya ternyata tenan di situ ada gitu kan, sudah tahu sebelumnya, tapi membuktikan di lokasi itu lebih lebih membanggakan lagi kan. Tapi bodo amat dengan orang lain mau ngerti atau enggak, mau percaya atau tidak gitu kan, Mbak. Hmm, oke oke. Oke sih Mas, pertanyaanku tuh sebenarnya cuma dikit ya, tapi udah aku kembangkan. Tapi karena aku malam ini tuh masih ada PR, jadi aku kayaknya datang live cuman mempertanyakan ini aja. Jadi aku pamit dulu ya, Mas. Mbak Omnya, aku Mbak. absen dulu malam ini. Itu monggo dilanjutkan. Thank you. Oke, Mbak. Komeng nggak ada suaranya. Oke, nggih Mas. Sampun. Pun keluar suaranya nih Mas. Kita Ya, langsung lanjut ke slide atau Mas langsung. nggih. Langsung aja, Mbak. Nggih. Asin dulu. Slide 61. Jadi jelas bahwa zaman Kolobendu akan diakhiri oleh Sang Guru Hyang. Dan Sang Guru Hyang itu adalah Sang Mahaprabu Watugunung. Dan beliaulah Wahyu Prabu Sejati itu. Lanjut, Mbak. Slide 62. Maka terah dari Betari Bibi tidak akan suka dengan Sang Guru Hyang. Ya, karena tujuan dari Betari Bibi kan untuk menghentikan Cokro Manggilingan, sedangkan beliau untuk melanjutkan Cokro Manggilingan. Itu ya kedua hal yang berbeda. Lanjut, Mbak. Slide 63. Maka cerita miring sengaja dibikin oleh Betari Bibi. Lanjut aja, Mbak. Slide 64. Hal itu agar orang menganggap jelek Sang Guru Hyang. Ya, karena memang dasar ceritanya juga sudah dihilangkan. Lanjut, Mbak. Slide 65. Sehingga yang diharapkan adalah agar Sang Guru Hyang dijauhi. Ya, lanjut aja, Mbak. Slide 66. Dan rencana mengakhiri zaman dongeng Kolobendu gagal. Dan yang jelas, yang mereka menyatakan bahwa zaman akan berhenti jadi enggak. Yang penting itu kan, yang diusahakan oleh Prabu Watugunung. Ya, Pak. Slide 67. Dan kalau perlu malah agar terah Betari Bibi bisa total menghentikan Cokro Manggilingan. Dan Sang Guru yang menginginkan itu tidak boleh terjadi. Ayo, Mbak. Slide 68. Tujuannya agar Sang Hyang Kawitan marah dan mencabut sabdo jatinya lalu menggulung jagat Triloka Bawana. Itu rencana dari Betari Bibi supaya terjadi zaman yang berhenti karena supaya di restart dari awal karena beliau sudah nggak bisa berubah. Ayo, Mbak. Tapi bahkan mungkin dari cerita ini berarti Betari Bibi pun nggak tahu kalau bukan nggak tahu ya, nggak jadi Mas, Umi nggak jadi nanya niku Mas.
Takut kepleset, Omeng. Oke. 69. Maka Sang Mahaprabu Watu Gunung digambarkan seolah-olah menikahi ibunya sendiri. Itu yang aneh, seorang Sang Guru yang itu tahu sangat dekat dengan Sang Hyang Tata Winanci, maka tidak mungkin tidak bisa mengetahui siapa orang tuanya. Lanjut, Mbak. Slide 70. Padahal sebagai Sang Guru Hyang, beliau pasti tahu kawitannya. Nah, karena kawitannya tahu, masa ibunya nggak tahu. Lanjut, Mbak. Slide 71, jika poroh yang saja bisa beliau atur, maka sangat tidak mungkin kalau tidak mengenali ibunya sendiri. Itu aneh sih, kalau sampai tidak tahu. Lanjut, Mbak. Slide 72, karena bahkan Sang Yang Kawitan saja mempercayakan Jagat Triloka Bawono. Karena bisa mengerti Sang Hyang Kawitan, terus nggak ngerti ibunya sendiri itu aneh. Bahkan dipercaya menjadi Sang Guru Hyang oleh Sang Hyang Kawitan. Jadi nggak mungkin kalau nggak tahu ibunya siapa. Lanjut, Mbak. Slide 73, maka sangat tidak mungkin kalau dipercaya sebegitu besarnya dan tidak tahu siapa ibunya. Nah, itu aneh. Lanjut, Mbak. Karena Sang Yang Kawitan tidak akan salah pilih. Dan Sang Hyang Kawitan nggak akan milih orang yang nggak tahu orang tuanya siapa. Lanjut, Mbak. Slide 75, sebab beliau tahu segalanya dari awal alam raya yang tidak akan pernah ada ujungnya. Maka tidak mungkin salah pilih. Lanjut, Mbak. Slide 76, jadi Jayengkaton yang pegang Wahyu Purbo Sejati itu berarti ada dalam lindungan Sang Guru Hyang. Atau diikuti mau Prabu Watu Gunung Kesem kemana-mana. Gitu. Lanjut, Mbak. Slide 77, dan ada dalam pengawasan dari Sang Guru Hyang. Maka juga nggak bisa aneh-aneh. Lanjut, Mbak. Slide 78, jadi setiap halangan akan disingkirkan oleh Sang Guru Hyang. Itu akan kelihatan sih. Ketika akan ada yang berusaha menjebak, yang menjebak habis sendiri gitu. Lanjut, Mbak. Slide 79, maka setiap yang akan menjegal pasti akan apes karena berhadapan dengan Sang Guru Hyang. Kalau kelihatan berhadapan bingung juga sih, Mbak, karena nggak mungkin bisa ngelihat kan. Cuma kena apesnya ya gitu. Kalau apes gitu. Karena berhadapan dengan sesuatu yang tidak dimengerti kan, Mbak. Dan bahkan dia nggak menyadari ya kalau apesnya dia itu karena kenapa gitu, Mas? Nggak akan tahu. Karena semuanya kan dibikin seolah-olah kebetulan, Mbak. Oh, gitu. Kebetulan. Ya. Dan ini cuma dongeng, kan gitu, Mas? Ceritanya gitu. Slide 80, bahkan Sang Yang Betoro Ismoyo dan Sang Yang Betoro Antigo akan membantu momong yang ketempatan Wahyu Purbo Sejati. Jadi lebih susah lagi untuk dijebak, karena yang nuntun lebih dari satu. Lanjut, Mbak. Slide 81, jadi Wahyu Purbo Sejati berbeda dengan Wahyu Ero Cokro. Itu versi ARC. Lanjut, Mbak. Mas, bedanya apa, Mas? Kalau Wahyu Purbo Sejati dengan Wahyu Ero Cokro, Mas? Beda, Mbak. Karena Wahyu Ero Cokro kan itu berarti diikuti sama Sang Yang Maharani, Mbak. Kalau Purbo Sejati diikuti Sang Guru Hyang. Purbo Sejati diikuti Sang Guru Hyang. Nah, kalau yang Sang Guru Hyang ini sendiri bagaimana, Mas? Maksudnya, karena yang jadi Sang Guru Hyang ini kan ada banyak, Mas. Banyak itu karena ketempatan beliau, Mbak. Tapi kuncinya ada di beliau kan. Bolak-balik terus gitu ya beliau. Jadi kejadian mumet yang lakon Kang Bingung ini ke salah satunya niki, Mas. Oke. Okay. Slide 82. Tapi akan diterima oleh orang yang sama. Ya, biar nggak perlu dijelasin biar bingung, Mbak. Lanjut. Padahal mau nanya. Karena Wahyu Ero Cokro berarti ada dalam bimbingan Sang Yang Maharani.
dan Sang Hyang Maharani yang memegang kunci waktu di Arcopodo. Jadi semua kejadian di Arcopodo bisa dikembalikan ulang jika ada yang tidak menguntungkan gitu loh Mbak. Jadi kalau rasanya suka belajar kejebak gitu, ya diulang lagi. Gitu, Mbak. Diulang lagi skenario bisa begitu sehingga orang mungkin akan mengalami itu sebagai dejavu karena ada zaman yang dikembalikan diulang dulu karena salah gitu kan. Lanjut Mbak. Tapi kan bukan Sang Hyang Maharani saja yang bisa seperti itu kan Mas. Maksudnya bisa Sang Hyang Toto Winanci yang lain juga bisa kan kita Mas? Bisa Mbak, cuman untuk di Arcopodo tanggung jawabnya ada di Sang Hyang Maharani Mbak. Ya. Berikutnya, jadi pemegang Wahyu Purbo Sejati dibimbing oleh 3 Sang Hyang Toto Winanci. Itu yang kelihatan ya. Lanjut Mbak. Slide 85. Ketiga Sang Hyang Toto Winanci tersebut adalah Sang Hyang Maharani, Sang Hyang Betoro Antigo, dan Sang Hyang Betoro Ismoyo. Oke, jelas lanjut Mbak. Karena Sang Hyang Batari Kanastren momong yang ketempatan Wahyu Pradnya Paramita. Udah jelas lanjut Mbak. Maka jika Wahyu Pradnya Paramita turun, maka Sang Hyang Toto Winanci yang turun bertambah 2. Oke, lanjut aja Mbak. Karena Sang Hyang Batari Kanastren adalah singgasananya Sang Hyang Wenang. Ya makanya tambah 2 karena tambahnya bukan cuma 1. Lanjut Mbak. Jadi banyak. Mas, kalau Sang Hyang Podowinenang niku gimana Mas? Maksudnya apakah niki sama dengan Sang Hyang Wenang atau berbeda lagi Mas? Ini sama Mbak, karena aku aja yang malas nyebutnya terlalu panjang kalau kata Sang Hyang Podowinenang gitu. Karena kan Sang Hyang Wenang itu ngatur apa-apa cukup pakai kaki aja udah cukup, orang harus ngerti gitu kan Mbak. Oh iya. Katakan podo. Iya. Slide 89. Jadi kalau singgasananya turun, maka beliau ikut turun. Ya paling tidak seperti itu ceritanya. Lanjut Mbak. Maka pemegang Wahyu Praja Paramita memang lebih segalanya dibanding pemegang Wahyu Purbo Sejati dan Wahyu Ero Cokro. Karena keberadaan Sang Hyang Batari Kanastren bersama dengan Sang Hyang Wenang itu yang menjadikan lebih dari segalanya. Ya, karena udah 90, disclaimer dulu, semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan percaya, karena dongeng bukan dari percaya. Ya Mbak. Disclaimer ARC. Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Jadi ini jawaban untuk bagi yang pengen tahu kemana mau daftar atau apa, karena ARC bukan perguruan ataupun komunitas. Jadi ya, ini disimak baik-baik disclaimer-nya yang ini. Nomor 1 poin pertama ini. Terus berikutnya, kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Poin ketiga, Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja dan Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Ampun Mas. Monggo lanjutan dongengnya Mas, yang di 90 ini monggo. Ya cuman ini Mbak, menjelang berantas dibuka itu kan mesti ya ada gejala atau Mbak, nggak mungkin langsung bah gitu. Gak mungkin langsung cilu bah gitu, nggak mungkin Mbak. Cilu bah itu ada cilu baru bah gitu loh Mbak, itu jelas ada urutannya gitu. Jadi kalau sudah mulai ada jalan yang rusak makin dalam gitu. Terus ya di bawah apa ya yang tukang garuk langit itu juga sudah mulai seperti itu gitu. Dan walaupun nggak ada gempa, karena diusahakan begitu. Karena yang paling penting kan bagaimana supaya megatrust tidak terjadi gitu kan.
dan supaya mengerti bahwa alam ini ada yang menguasai gitu, jadi semuanya bukan berjalan sendiri gitu. Maka harus ada aturan gitu, dan selama gamelan Lokononto ini sudah berbunyi, maka Sastrobulan masih aman gitu. Tapi ketika sudah mulai ada gelaran gamelan Lokononto, dan itu nggak mungkin bisa dikatakan bahwa itu suara berasal dari, wah itu mungkin karena pergeseran bumi atau pergerakan atmosfer atau apa gitu. Mana ada nih nanti, ada nada nih. Dan misalnya, jadi tidak akan mungkin di daerah seperti itu ada suara gamelan gitu kan. Gitu. Jadi mungkin gitu dulu Mbak, semoga bingung. Enggak, Mas, semoga bingung. Karena memang bingung beneran, Mas. Oke. Kenten, Mas. Tadi kan Mas Ngendiko menjelaskan waktu pertanyaannya Mbak Kiki niku ketika Ki Lurah Noyo Genggong niki menggunakan apa nama beliau sebagai Ki Lurah Noyo Genggong gitu. Noyo niki kan apa namanya? Bukan Maya, kenten Mas, napi Maya, memang benar Maya. artinya. Tapi ada wujudnya, makanya sana bawa Mbak. Maya tapi punya wujud, bingung kan? Naya niku artinya Maya. Mm-mm. Terus kenapa kok Tapi dipakainya berwujud. itu? Tak punya wujud. Oke. Terus Mas Kenten, Mas, posisinya nggih, kami lompat lagi ke masalah posisinya Jong Gunung Saloko. Kami khawatir kepleset. Itu apakah sejajar dengan Selo Metangkep atau di bawahnya Selo Metangkep itu, Mas? Tapi di bawahnya Mbak. Karena selama tangkap kan termasuk ke Jagat Langgeng. Kalau yang Gunung Salawa kan daerah yang terdekat dengan Selama Tangga, tapi paling ujung atasnya Jagat Gede. Kalau Kayangan Manik Maninten, Mas? Apa di atasnya atau di bawahnya? Di atasnya. Oh. Itu di Jagat Langgeng, kalau Manik Maninten. Di atas. Terus kalau Kayangan Suduk Pangudal-Mudal, Mas? Kan ini ku ada di Jagat Langgeng atau di Jagat Gede kan? Soalnya beliau sangat Kenapa masih harus menjalani wujud seperti itu, Mbak? Terus Kayangannya Sangyang Betoro Narodo sebenarnya di mana, Mas? Ini bukan Betoro Narodo, Resi Kaneka Putra. Aku lupa namanya, Mbak, tapi ada di atas. Tapi aku lupa. Terus terang aku tidak tak apalin. Karena beliau juga jarang menceritakan karena sudah lama tidak ditempati oleh beliau sendiri gitu kan. Dia harus menjalankan tugas di Sudut Pangudal-Udal dulu. Niku sampai kapan, Mas? Maksudnya sampai kapan selama Jagat Gede masih ada, beliau berarti tetap di sana gitu, Mas? Enggak. Sampai masa ininya aja, masa selesai menebus kesalahan beliau aja. Apa barengan nanti niku, Mas? Dengan aku belum beritahu. Maksudnya berakhirnya dengan masanya Betari Andini, Mas? Harusnya iya. Oke. Enggak, Mas. Umi kayaknya nanyanya gitu aja dulu. nanti Mbak Jo di 100. Tapi Mas masih Mbak. Kita sumber pakai roti aja enggak ini. Enggak bawa cerita. Enggak. Enggak ada kenter di sana ya, Mas? Enggak ada udah bawa minum atau belum? Oke. Telepon. Om nggak lihat dari tadi, Mas. Iya, Mas. Terus Mas, kalau nanti aja deh Umi nanyanya, Mas. Banyak sekali pengen tak tanyain.
Tapi karena Mas sudah ngasih datanya, sudah di Oming aja udah 700-an lebih, di Mbak Jo aja udah Mbak Jo yang update udah 900-an. Jadi Oming masih takut keceplosan dengan yang data yang belum waktunya dibabar gitu, Mas. Jadi Oming lanjut aja. Kita lanjut ke slide aja nih, Mas. Oke. 91. Tapi dalam tataran Sangyang, mereka bukan saling merendahkan. Karena memang di tataran saya harusnya begitu, tidak ada yang namanya unggul-unggulan. Ayo Mbak. Unggul-unggulan. 92, tapi saling melengkapi dengan kekuasaan masing-masing. Yang jelas untuk bagaimana supaya jalannya Habamayu berjalan dengan baik. Ayo Mbak. Slide 93. Dan pada saat menjelang akhir zaman dongeng Kolobendu, Wahyu Ero Cokro harus yang dominan. Itu cuma dongeng, lanjut Mbak. Bagaimana caranya dominan pada saat beliau lebih berkuasa, Mas? Berarti kendali atas alam dipegang penuh oleh beliau gitu Mbak. Karena terus cuma artopodonya kan, bukan satu jagat wilangan, cuma satu artopodo. Jelas. 94, karena keberadaan pemegang kunci waktu arcopodo harus yang pegang kendali. Dan ada 4 kalau tidak di situ. 3 ya. Lanjut Mbak. 3 tambah 2 nanti Mas. 5 dong. Enggak Mas, jadi 5 nanti Mas. 95, sehingga Wahyu Pradnya Paramita hanya mengawasi dan membantu jika ada gangguan. Itu yang perlu ditegaskan di situ ya. Hanya membantu dan mengawasi. Jadi bukan untuk maju ke depan. Untuk membantu dan mengawasi. Lanjut Pak. Jadi kalau di perusahaan semacam steering komite kan Mas. Iya. 96, dan Wahyu Purbo Sejati membantu strategi dan menghilangkan pengganggu. Itu yang membuat apesnya pihak yang berusaha menjebak. Lanjut Pak. 97, tapi itu semua cuman dongeng. Nah itu yang inti dari masalah semuanya itu di situ. Jadi kalau ada nama atau lokasi atau kejadian atau peristiwa yang kebetulan sama, itu hanya kebetulan gitu Mas, benar-benar kebetulan. Iya, ada ke-nya pokoknya. Ada ke. 98, jadi jangan dipercaya. Ya, dongeng kok dipercayakan aneh toh Mbak. Ayo Mbak. 99, jadi janji akan datangnya sang guru yang sudah jelas. Janji doang ya. Slide 100, maka tanda naiknya Gunung Watu jelas adalah tanda bahwa sang guru yang tidak akan mengingkari janjinya. Ya, karena bisa menaikkan gunung batu dengan ketinggian cukup mencengangkan dan tidak menyebabkan goncangan gitu kan. Ya, karena udah 100 Mbak Jo jadi tanya apa enggak? Jadi Mas, kalau tidak menyebabkan goncangan dan tidak ada penjelasan soal ilmiahnya kan gitu nggak Mas? Iya. Ilmiahnya gitu. Mas, kalau sebelum Mahaprabu Watu Gunung berarti belum pernah ada yang menjadi sang guru hyang nih Mas? Belum ada. Mas, kalau tadi kan Mas ketika soal jagat gede nih tuh. Jagat gede ini jika dijelajahi, apakah hanya ada satu titik saja yang mengarah pada Jong Gunung Saloka
atau semua arah akan menuju Jong Gunung Saloko? Sebenarnya Mbak, hanya satu titik yang malah ke sana karena yang lainnya akan menuju ke tempat yang membingungkan gitu. Maka itu digambarkan dulu oleh kepala negara yang kedua dengan jelas di ini salah satu museum yang dia bikin gitu loh. Ada banyak jalur-jalur gitu, cuma satu yang ke arah itu. Semua mengarah berarti. Membingungkan ini perlu dibahas nggak sih? Maksudnya nggak penting sih memang, cuman membingungkan ini berarti kenapa disiapkan banyak jalur yang ujung-ujungnya sih membingungkan itu untuk yang nyoba-nyoba gitu atau gimana? Karena untuk mereka yang belum waktunya untuk ke ke Jakarta supaya bingung dulu Mbak, kembali lagi gitu. Karena kalau dia belum dikatakan belum waktunya itu berarti dia pada posisi yang belum sempurna wujudnya kan. Saya dikembalikan dulu supaya menjadi lebih sempurna wujudnya dulu baru boleh diizinkan naik gitu. Berarti upaya juga dari leluhur itu nih Mas, supaya nggak di posisi yang kurang bagus gitu ke kayak Jakarta Langgeng nih Mas. Iya. Ya seperti kita dulu kan, kenapa sih aku harus TK, kenapa sih harus SD, kenapa sih harus SMP, kok nggak langsung perguruan tinggi aja gitu kan Mbak? Sama banget gitu yang prosesnya. Iya. Harus ya berliku-liku gitu. Mbak, ini kan jalan menuju Ya sama kayak gitu. Tenang, kalau saya diperjelas lanjut. Nah, di Jagat Gede jalan menuju ke Kayangan tanpa melalui Jong Gunung Salakan itu ada nggak sih? Ada Mbak. Ada, makanya ada kaki kayangan di banyak tempat di Arjokodo ini. Dan ada kayangan ngejawantah seperti di Atlantis yang dibikin oleh Ki Lurah Semar waktu itu yang waktu beliau membikin kan menyatakan bahwa beliau membikin kayangan ngejawantah untuk mempersiapkan besok ketika kalau Bendo itu supaya tidak ada orang yang bingung ketika seharusnya dia harus menuju kemana gitu loh Mbak. Jadi ada yang mengendalikan dulu di Arjokodo supaya tidak semuanya langsung masuk ke sana padahal belum tentu dia punya hak di situ gitu. Kayak penyaringan gitu nih Mas. Iya. Kan aku gitu aja nih. Iya sih, nggak masalahnya kan mesti di ya sih Mas, itu aja sih. Gunung Salaka ini. Ya, tapi masalahnya ya bukan masalahnya ya. Kan di sini juga sering disebut Salaka itu Ya enggak, ini bukan itu. Berubah terus yang perlu yang jadi paham lagi kan ya upaya membelok-belokkan itu kan upaya pencegahan juga supaya nggak ke Jagat Langgeng di kondisi yang tidak bagus gitu, tidak kurang bagus gitu. Ya sih kayaknya Mas, sementara itu dulu Mas. Biar kan pada dasarnya supaya jangan sampai ada yang menyesal masuk Jagat Langgeng kemudian wujudnya langgeng seperti itu ketika ada pada posisi yang tidak sempurna loh Mbak. Jadi harus disempurnakan dulu baru boleh naik gitu. Bukan karena jual mahal atau mempersulit tidak. Tidak kecewa kan. Karena harusnya di sana dia nggak diketawain jadi bahan nudon gitu karena wujudnya. Yang ya ini tadi sih yang paling bukan paling ya, yang ya dongeng baru yang cukup mengejutkan ya, Kayangan Pangudal-udal itu ternyata kan di Jagat Gede kan. Iya. Ya kan, untuk supaya Bathara Narada nggak di posisi beliau yang seperti itu gitu. Itu kan juga nggak ya nggak tahu ya, sejauh yang saya tahu nggak dijelaskan secara rinci di yang katanya panutan itu gitu, tuntunan itu gitu. Sejauh saya yang tahu. Mbak, karena itu bukan tuntunan. Itu bukan tuntunan.
Enggak, itu lagi Mas. Satu lagi bukti itu. Ya, sama satu lagi Mas. Kalau Batari Andini itu sebenarnya siapa beliau nih Mas? Ya, ibunya Maisosuro, Mbak. Yang lain niku Mas. Berarti ibunya Lembu Suro. Oh, yang lain lagi Mas. Berarti istrinya Mahito Andono. Oh, ya sudah. Iya Mas. Berarti yang lainnya di luar live aja. Oh, iya Mas, tapi kalau untuk jalannya yang di Jagad Gede niku, kalau nggak salah dulu niku pernah dijelaskan ada semacam namanya yang sekarang kekinian itu mungkin dikatakan ada black hole. Sebenarnya black hole niku apa ya namanya dulu? Bahu rekso. Sifatnya kita lihat dulu, Mbak, bahwa black hole itu sifatnya memaksa kan, Mbak, dan menakutkan, Mbak. Nggih. Ya, telah ketahuan kan itu apa itu siapa. Digambarkannya selalu Ya. serem. Kalau sesuatu yang tidak memaksa dan tidak menakutkan itu berarti dari sana. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya memaksa dan menakutkan dan ada ancaman di belakangnya, ya berarti itu siapa itu? Ya, siapa Mbak? Si-nya apa gitu kan? Oke, sinya apa? Oke, Boleh. iya, boleh. Oke, sama Mas, matur nuwun Mas. Oke. Ya, lanjut, Mbak. Oke. Tapi yang dikatakan Sang Sangga Buwana itu sinten Mas? Ya, aku nggak tahu, Mbak. Karena aku belum beritahu masalah itu, Mbak. Mas sudah ada roti gitu kan. Nggih, soalnya roti ya. Adanya roti. Nggih, kalau kenten kita lanjut ke slide nggih, Mas. Nah, di setting dulu. Slide-nya. Slide 101. Namun kenaikan Gunung Watu itu tidak akan menjadi bencana katastrofik. Dan bukan megatrust. Dan bukan penyebab megatrust juga. Karena megatrust nggak akan pernah ada. Lanjut, Pak. Slide 102. Karena Sang Guru Hyang bukan penyebab malapetaka. Bukan penyebab megatrust juga. Lanjut, Pak. 103. Karena purbo sejati itu untuk mempurbakan Hamemayu. Jadi untuk membuat supaya Hamemayu itu menjadi lebih baik, berjalan lebih lurus gitu. Jadi bukan memegatraskan, bukan. Lanjut, Mbak. 104. Dan istilah purba memang sudah berubah di zaman dongeng Kolobendu. Ya, makanya di zaman kalau Bendu yang ditunggu megatrust. Udah megatrust nih. Terus tambahin kata nih, Mbak. Megatrust nih gitu. Berapa bakal ada megatrust. Lanjut. Bahkan ada zamannya lagi niku Mas. Zaman purba gitu Mas. Ya, iya. Tapi zaman purba yang mereka tunjukkan adalah zaman di mana manusia masih belum mengenal apa-apa gitu loh. Iya Mas. Bahkan ada yang dikatakan zaman batu gitu Mas. Ya, makanya kan zaman di mana orang seolah-olah tanpa ada bimbingan dari roh yang di atasnya gitu kan. Iya. Padahal zaman itu tuh hanya berlaku di posisinya terahnya sana kan Mbak, bukan terah sini. Karena terah sini tuh Sang Bathara Ismaya tuh betul-betul mengikuti anak-anak putu sampai supaya hidupnya makmur, bukan lahir terus dibiarin aja gitu. Nah, yang biarin aja kan terah sana. Iya. Makanya zaman batu itu terah sana. Kalau terah sini nggak pernah ada zaman batu. Iya Mas. Walaupun Sang Guru Hyang gelarnya beliau Watu juga nggak, Sang Moho Prabu Watu Gunung gitu. Iya. Oke. Oke Mas. 105 berikutnya yang terakhir nih Mas. Tumurunipun Sang Wahyu Purbo Sejati menika amargi kagem nglampahaken jumangkahipun
cokro manggilingan. Sedoyo kedah damel suko dening sedoyo dumagi amargi sampun dumuginipun nangin-nangin kang tuhu arso ngasto kamulyanipun Tribuana. Karena sudah selesai, artinya berarti sudah disampaikan semua gitu. Jadi jangan diterjemahkan satu-satu. Berarti semua kata-kata itu berarti sudah diterjemahkan, disampaikan semua. Jadi ya udah begitu saja. Cukup, Mbak. Cukup Monggo. sampun Mas. Wonten pengumuman atau dongeng tambahan lainnya Mas? Cukup. Tinggal nunggu gamelannya Sastrobulan, Mbak. Supaya kalau nggak ada gamelannya nanti dianggap alamiah, Mbak. Supaya nggak kelihatan alamiah, nggak bisa dituduh alamiah, harus ada gamelannya. Lagi nyiapkan Pak Royang kayaknya lagi nyiapkan tim gamelan, Mbak. Enggak ikut menunggu gamelannya Mas. Dimulai dari yang kemarin peristiwa di loncengnya Mas niku nggih Mas. Loncengnya Mas. Aduh. Nggih Mas. Oke, sampun Mas. Kita akhiri G-Lab kita malam ini. Asik, ini bisa cepat. Matur gong ing panuwun dening Kitunggal Jatijaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medhar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayune pangiksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala subuh kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat yang menyanar, ini semua cuma dongeng. Dongeng itu tidak untuk dicari titik kebenarannya. Jangan dipercaya, jangan diseriusin, jangan didengerin. Terus jangan juga ditonton berulang-ulang rekamannya. Saya Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Jo Kresna, dan tadi ada Mbak Kiki sebentar. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya, karena akan mengikuti waktunya Mas Agung. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam menyan. Salam Mojo Percoyo. Ya. Matur nuwun Mas. Oke.